Halo, selamat sore semuanya. Mama-mama, apa kabar? Salam sehat selalu. Maaf ya, saya pakai masker karena ada di ruangan praktek saya. Hari ini saya Dr. Ajeng Indriastari. Halo Mama Miftah, Mama Jessica. Dari kelas Gudang Ilmu bersama dengan Dr. Dian Pratama akan membahas tentang tips aman terpaksa liburan di era pandemi. Kenapa pakai kata terpaksa? Karena sebetulnya kita tidak menganjurkan di tengah pandemi ini. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana kesehatan mental tetap harus dijaga dan memang ada keperluan keluarga di mana mengharuskan kita harus bepergian. Oleh karena itu, kita harus membahas rambu-rambu mana yang aman untuk tetap bepergian tapi menurunkan risiko penularan COVID-19. Oke, tidak tunggu lama lagi, saya akan undang Dokter Dian untuk sambil kita menunggu Dokter Dian, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Nanti Mama boleh bertanya ya. Dan terima kasih kepada sponsor kami, Meddi, yang akan memberikan sepatu lucu untuk si kecil, yang tentu saja tidak hanya lucu dan cantik, tapi juga nyaman digunakan. Selamat sore, Halo. apa suaranya terdengar jelas? Oh, jelas sekali Dokter Dian, apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Dokter Ajeng masih di tempat praktek ya? Masih pakai masker? Iya, walaupun pakai masker. Iya, saya udah pulang. Semoga kita semua tetap dikaruniai kesehatan, begitu pula para semua orang tua yang sudah follow kita, kelas Gudang Ilmu, juga Dokter Ajeng, di Instagramnya masing-masing. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dalam kondisi sehat sampai pandemi ini berakhir, semua dalam kondisi baik ya. Iya, Wah, terima kalau kasih. liburan nih, bentar lagi liburan Dokter Ajeng, tutup tahun. Libur panjang, Dok. Makasih ya, Mama. Ada yang bilang PD saya lucu. Terima kasih. Jadi mukanya Oh, nggak kelihatan. iya, ini Kabar banyak para orang kita. tua buat beli tiket, udah pada beli tiket ya untuk keluar kota gitu. Jadi kenapa topik ini kita angkat Dokter Ajeng? Karena banyak sekali para mama yang DM ke kita untuk mengulas, dokter kan ini mau musim liburan nih, apa-apa saja sih yang Ya. harus kita lakukan sebagai orang tua. Nah, itu mereka minta dibahas karena sesi topik ini sangat jarang diungkap, sangat jarang diulas gitu di sosial media juga kita cari artikelnya juga nggak banyak ya dan jarang gitu. Kita bagilah gitu. Memang menurut pemerintah saat ini di masa pandemi para moms liburan tuh kalau enggak penting-penting amat sebenarnya ya sebenarnya belum dibolehkan, lebih banyak harus stay home apalagi anak-anak. Tetapi Iya. karena kondisi kadang-kadang terpaksa anak harus berlibur atau harus mengunjungi kakek neneknya atau harus datang ke acara keluarga tertentu yang harusnya terpaksa anak harus ikut hadir. Nah, itu tidak ada salahnya para moms di sini mengetahui kiat-kiatnya apa saja yang harus dilakukan selama berlibur, selama di luar rumah gitu. Ya, Dok? Iya, tentu saja Dokter Dian. Seperti cerita Dokter Dian. Waktu kemarin ada pasien saya, dia pergi ke rumah neneknya di Garut, dan memang rumahnya itu asli sekali, jadi kanan kiri sawah. Dan di sana nggak ada siapa-siapa. Nah, itu kan anaknya bisa bahagia melepas kejenuhan, dan kebetulan dia bermain di sawah dengan social distance tentunya ya. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa saja terjadi. Atau ada mama yang terpaksa dua kandung bersaudara, adiknya menikah. Ajeng suaranya Ya. kok pecah-pecah ya. Dokter Ajeng aku dengar suaranya Oh, kok kayaknya pecah-pecah. Terus gambar videonya juga kabur. Mm-mm. oke. Tapi di sini sih jelas Dokter Dian. Video Dokter Dian malah agak kabut, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Suara Ah, saya kan kedengeran ya. oke, lanjut. Jadi ada juga yang memang pergi ke nikahan tantenya, atau misalnya pergi ke misalnya ada acara yang memang ada kewajiban untuk datang gitu. Walaupun sebetulnya ada bisa pilihan untuk tidak datang. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi bahan pertimbangan dan apa yang harus dipersiapkan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan orang tua, Dokter Dian. Soalnya pertanyaan yang pertama itu mengenai usia. Nah, ini singkat soal usia, Dok. Ada beberapa pertanyaan tentang usia. Itu dari Mama Mista Kurkur. Bagaimana cara yang aman untuk naik pesawat bayi di bawah 1 tahun?
ada Mama Nurul Ratna juga nanya, kalau di bawah 1 tahun boleh nggak sih diajak liburan? Terus lebih baik liburan di mana ya? Di tempat umum, di rumah saudara, tapi tempatnya masih zona merah. Ada juga masalah usia yang menanyakan, bagaimana kalau misalnya tidak bisa pakai masker, adakah cara lain yang melindungi? Nah, ini pertanyaan dari Mama Hana Priscilia. Jadi masalah usia, itu Dokter Dian. Sebetulnya berapa usia yang dianjurkan? Bukan dianjurkan ya, yang diperbolehkan untuk bepergian. Ya, Nah, itu. kalau ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau untuk usia, ya, menurut rekomendasi itu anak usia 2 bulan ke atas itu adalah paling aman untuk boleh keluar. Contoh kan banyak beberapa orang tua yang menanyakan setelah lahir anak saya boleh kapan boleh ke mall dok, kapan boleh pergi keluar rumah. Usia bayi saya baru lahir nih. Idealnya waktu yang aman kapan? Memang usia 2 bulan atau 3 bulan itu adalah usia yang sudah dibolehkan untuk keluar rumah. Tetapi perlu super waspada karena anak di bawah 1 tahun memiliki kerentanan penyakit. Ya, jadi memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah dan belum banyak imunisasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi ingat, di usia di bawah 3 bulan, imunisasi belum banyak yang dia dapatkan. Sehingga tameng terhadap penyakit belum banyak. Nah, itu sangat beresiko memang anak-anak di bawah 3 bulan. Gitu. Memang yang sangat-sangat aman itu kalau sudah 1 tahun ke atas ya dokter ya. Ya kalau Iya, memang sangat terpaksa sekali, dengan ya Dokter Dian. bayi muda itu sebaiknya ya gitu harus perlindungan ekstra gitu. Jadi Dokter Dokter Dian, tadi usia ya. Jadi kalau memang dalam kondisi biasa, umur 2 bulan, 3 bulan, boleh, sudah boleh naik pesawat. Ini dalam kondisi biasa. Tapi kalau dalam kondisi pandemi, disarankan ya 1 tahun. Kenapa? Karena imunisasi untuk saluran pernafasannya sudah lebih lengkap diberikan, Dokter Dian. Benar nggak, Dok? BCG sudah betul. diberikan, campak sudah diberikan, DPT-nya sudah 3 kali, lalu sudah diberikan Ya, influenza 2 dosis pertama, lalu juga sudah diberikan pneumonia-nya sudah dosis lengkap di umur 1 tahun. Sedangkan hal-hal ya. itu yang akan menjadi faktor resiko untuk COVID-19. Jadi kenapa usia itu berpengaruh? Karena ternyata dengan jadwal imunisasi gitu mama-mama. Betul, betul sekali. Kalau 3 bulan kan masih dapat imunisasi paling BCG, DPT, polio yang Iya. pertama, pneumonia baru 1 kali. Memang yang paling aman itu kalau sudah 1 tahun. Tetapi kalau di bawah 3 tahun ya memang harus perlindungan ekstra ya gitu. Jadi harus hati-hati ya Mams ya gitu. Untuk naik pesawat itu umur dua bulan itu sudah 2-3 bulan tuh telinga udah kuat gendangnya untuk beradaptasi dengan tekanan tinggi di pesawat. Nah, jadi itu kalau untuk naik pesawat ya, tadi kan pertanyaannya kalau naik pesawat tuh amannya umur berapa? Iya. Umur di mana gendang telinga sudah kuat menerima adaptasi atau tekanan dari pesawat itu saat landing dan take off, ya, gitu. Saat landing sama take off itu hati-hati. Kadang-kadang beberapa bayi itu menangis pada saat seperti itu. Tetapi ada tipsnya, Mams. Jadi kalau bisa sebelum pesawat itu take off, itu kalau bisa setengah jam sebelumnya jangan diberi minum. Jadi pada saat pesawat itu take off, nah bayinya itu harus minum atau anak-anak yang udah besar bisa dikasih permen. Makanya kenapa itu pramugari selalu memberi permen-permen pada kita untuk saat landing dan take off itu tekanan pas tinggi-tingginya itu gendang telinga bisa beradaptasi dengan baik, sedang buka tutupnya baik gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Jadi untuk masalah aturan pesawat seperti itu ya Mams ya. Lah, terus pertanyaan berikutnya, Dokter Ajeng? Dokter Dian menambahi, jadi ini kalau dalam kondisi normal 2-3 bulan sudah siap naik pesawat. Nah, tapi dalam kondisi pandemi, Mams harus ingat, walaupun pesawat diberikan HEPA filter, tapi tetap saja pesawat itu adalah ruangan tertutup dan anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan ya, belum mampu untuk memakai masker. Oleh karena itu perlindungannya jadi lebih kurang ya, jadi resikonya akan lebih besar. Jadi selain usia, berarti yang kedua harus kita pertimbangkan adalah lokasi, Dokter Dian, tempat mau liburan kemana.
Karena itu akan menentukan mau naik transportasi apa, Dokter Dian. Nah, kalau masih kecil sih, saya lebih menyarankan untuk kendaraan pribadi, di mana itu lebih aman karena kita aja satu keluarga saja yang pergi gitu. Ya, yang paling aman memang transportasi adalah kendaraan pribadi ya, mobil gitu. Karena kita hanya satu keluarga. Betul, Dok? Mm-mm, gitu. Nah, untuk tips liburan, ini sebaiknya para orang tua mulai menentukan lokasi kan gini. Lokasi Sebenarnya penting. COVID ini makin meningkat karena laporan bahwa setelah liburan yang lalu COVID meningkat tajam. Sebenarnya intinya mengapa? Karena banyak yang tidak mematuhi aturan, yaitu mendekati kerumunan dan Betul. meremehkan masker dan hand sanitizer begitu. Kalau orang udah pernah kena COVID, udah pernah menderita COVID, mereka adalah sosok orang yang sangat benar-benar patuh dan percaya COVID itu ada gitu. Jadi tolonglah kita benar-benar patuh ya terhadap apapun. Jadi begitu pula tempat wisata, lokasi pun kita langsung ulas aja Dokter Ajeng tips-tipsnya. Yang tadi kan tentang pesawat udah ya. Terus lokasi wisata kita harus memilih, kalau bisa pilihlah lokasi wisata yang tidak ramai, tidak banyak Hmm. dikunjungi orang. Makanya kenapa Dokter Dian kemarin liburan kok jauh-jauh amat, itu kata para Iya. moms ya. Kenapa sih Dok liburannya jauh banget gitu? Ya memang saya mencari daerah yang COVID-19-nya itu rendah angkanya atau bahkan hampir nyaris nol gitu. Ya karena daerah-daerah contoh di Nusa Tenggara Timur itu di sana memang angka COVID-nya nggak begitu tinggi gitu dibandingkan tempat yang lain. Nah seperti itu. Jadi pilihlah tempat yang tidak ramai orang. Itu yang pertama, yang pertama. Yang berikutnya Nah, waktu. ini menjawab Baiknya pertanyaan Mama Nurul tadi, Dokter Dian. Jadi Mama Nurul Ratna bertanya kalau mau berlibur ke zona merah berarti tidak dianjurkan ya, Dokter Dian ya, karena tidak. kita justru mencari daerah yang aman, jangan malah kita pergi ke zona merah. Nah itu tidak dianjurkan karena resikonya pasti akan lebih tinggi. Dan tadi Dokter Dian, jadi cari lokasi itu penting ya Dokter Dian ya, dan jangan lupa waktunya Dokter Dian. Kebanyakan klaster liburan itu setelah long weekend. Jadi kalau memang mau lebih aman adalah liburannya di saat weekday. Jadi saat Di lebih saat sepi ya. betul. Kalau memang pengen greget banget ke tempat itu, sebaiknya pilih weekdays. Jangan di long weekend ya. Karena pasti rame sekali tempat itu. Nah, itu harus Saya pinter-pinter menyikapinya pasien gitu. saya ada pergi ke Taman Safari dok di Cisarua itu hari kerja. Jadi mamanya cerita, wah dok enak banget dok, bener-bener sepi ke Taman Panda kayaknya kok nggak ada orang, maksudnya jaraknya masih bisa jaga jarak, beda banget ya dok sama hari dia hari yang waktu liburan gitu. Jadi ini bisa jadi hal yang positif ya dokter Dian ya. Ya, benar sekali. Iya, ya. Terus ini banyak pertanyaan yang masuk juga. Gimana dok untuk milih hotelnya? Waduh. Ah, Nah, jadi di tempat lokasi udah kita bahas ya. Lalu harinya kapan, waktu timing yang tepat. Nah, mm-mm. yaitu di weekday ya. Sekarang milih hotelnya, tempat penginapan. Tempat penginapan sebelum Anda merencanakan bepergian, sebaiknya tempat penginapan itu yang memenuhi standar protokol kesehatan dengan baik ya. Gitu. Apa kalau kalau penginapan sih rata-rata seperti itu, dan kalau bisa lingkungannya yang ramah anak ya. Begitu pula tempat Mm-mm. wisata, pilihlah tempat wisata yang ramah anak gitu ya. Hindari kerumunan, kuncinya itu aja gitu. Jadi jangan lupa, jangan yang rame-rame orang ke sana ikut penasaran ke sana gitu loh ya. Jadi itu harus cari informasi resmi ya. Siapkan informasi tentang ketentuan-ketentuan di hotel tersebut. Jadi tanya betul-betul gitu. Ya. Sama dokter Terus Dian, kalau dulu kan kita bisa langsung pesan di online. Sekarang sebelum pesan di online, pastikan dulu telepon hotelnya, tanyakan dulu apakah hotel tersebut digunakan untuk isolasi mandiri COVID-19. nah, ini yang banyak dilupakan. Banyak orang asal masuk hotel, ternyata hotelnya bekas isolasi mandiri COVID. Aduh, jeng. Sedangkan kita bawa keluarga. Nah, kalau bisa sih pastikan dulu. Pastikannya ditanyakan ke pihak hotel. Mohon maaf, apakah menerima isolasi COVID-19? Kalau memang hotel itu menerima, mama papa bisa cari alternatif hotel lain gitu.
Ya, Karena benar sekali. walaupun di dalam kamar kita nggak pernah tahu ya namanya resiko penularan tetap akan lebih tinggi dibandingkan bila hotel itu bukan tempat isolasi mandiri. Seperti itu. Iya, ya, benar sekali. Iya. Terus untuk pertanyaan berikutnya, Dok, ini banyak sekali pertanyaan tentang masker, ya. Memang untuk tahu pada pasti semua para moms ini tahu lah ya protokolnya apa sih yang harus dilakukan pada saat bepergian, yaitu masker, hand sanitizer, cuci tangan, ya, jaga jarak itu sudah nyanyian yang sudah sangat dihafal. 3M. Iya, 3M. Nah, sekarang kita bahas untuk masker karena banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang masker. Boleh nggak pakai masker pada anak di bawah 1 tahun? Gitu. Apakah cukup face shield saja? Apakah dua-duanya harus pakai, Dok? Kalau nggak pakai dua-duanya, mereka nggak mau gimana? Nah, itu pertanyaan yang rata-rata saya dapatkan ya. Jadi jawabannya, masker itu tidak direkomendasikan untuk anak bayi di bawah 2 tahun. Mengapa, Mams? Karena diameter saluran pernafasan si kecil masih sangat kecil, sehingga dia merasa gerah dan tidak nyaman dengan menggunakan masker. Nafasnya tidak bebas. Selain itu, si kecil memiliki resiko sering menarik maskernya karena tidak nyaman. Sedangkan tangannya bawa kuman, kotor. Nah, itu sama aja kan jadi mengkontaminasi si masker tersebut. Jadi pada anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan. Penggantinya bisa menggunakan face shield atau ditutup dengan kain apron. Mamahnya yang waktu menyusui kan ada kain pelindung, pakai kain pelindung itu. Atau sekarang banyak topi besar, lebar yang ada penutup plastiknya. Iya, Ya, betul. bisa memilih seperti itu. Dokter Ajeng ada yang ditambahkan? Oleh karena itu, Mama penting sekali memilih lokasi liburan. Karena bayi-bayi itu tidak bisa di bawah 2 tahun tidak bisa dipakaikan masker, bukan karena tidak bisa, karena resiko hipoksia dan mana betah anak. Oleh karena itu, pilihlah lokasi liburan yang menghindari kerumunan. Jadi bisa menjaga jarak, bukan hanya 1 meter, tapi minimal 2 meter, karena kita bawa anak gitu. Dan pilihlah waktu liburan bukan di saat long weekend di mana semua orang pergi berlibur. Kita bisa berangkat lebih awal atau sesudah liburan baru kita berlibur lagi gitu. Jadi waktu timingnya harus pas, tempatnya harus pas gitu. Betul. Dokter Dian, Ya. buat kita yang suka kuliner nih Dokter Dian, memilih tempat makan restoran. Nah itu juga kadang-kadang kan kalau dulu kalau ada restoran ramai kan kita datengin ya, bener nggak sih? Karena kan penasaran dong, loh tapi enak. Tapi kalau sekarang justru kita harus cari restoran kalau mau makan di tempat harus tempat yang sepi. Kenapa? Karena kita buka masker pada saat makan. Kan nggak mungkin Dokter Dian kita makan pakai masker, kan nggak, mulutnya ketutup. Atau kalaupun misalnya tempatnya rame, berarti kita bisa makan take away, makan di mobil ataupun di hotel ataupun di tempat yang sepi. Ada tambahan Dokter Dian? Ya, jadi kalau sebelum pandemi kita kan pasti mencari makanan yang rame. Kata orang Iya kalau betul. makanan pasti enak banget. Kalau saya nggak mau sekarang masa pandemi, saya cari-cari lihat dari luar tempatnya rame, mendingan saya nggak ke situ, gitu loh. Walaupun kata orang enak gitu. Ya, kalau terpaksa ya makan di mobil. Saya pernah tuh waktu itu karena memang tempatnya rame, saya pesen makannya di mobil gitu. Jadi bisa seperti itu. Tapi misalkan saya benar kata dokter Ajeng, kita cari tempat makanan kuliner yang memang tidak terlalu banyak kerumunan. Kenapa? Justru sebenarnya penularan COVID itu banyaknya terjadi di rumah makan. Klaster kuliner kita sebutnya. Klaster kuliner. Nah itu. Karena nggak apa-apa begitu buka masker, makan, wah udah virusnya kemana-mana. Gitu. Apalagi Jadi pedas, apalagi kalau pedas Dokter Dian kan enak banget sampai muncrat-muncrat sampai ingusan ya kan. Makan pedas kan begitu, makannya pakai tangan. Aduh, udah gitu begitu lap ingus. Waduh, enak banget deh. Tapi kalau lagi begini tunggu dulu. Sama kalau bisa Dokter Dian, makanannya itu adalah yang fresh. Jadi makanannya yang panas langsung dimasak saat itu. Jangan makanan yang dipajang lama. Kalau makanan yang dipajang lama, kita nggak tahu loh, itu sudah dingin. Siapa saja yang pegang makanan itu, siapa yang udah muncratin makanan itu. Kalau makanannya panas langsung dimasak, contoh pesan capcay dimasak saat itu juga disajikan panas, itu lebih aman dibandingkan makanan dingin.
Gimana? Betul, iya. Hati-hati, jangan tergoda dengan makanan yang udah dipajang-pajang. Saya nggak sebut rumah makannya apa, ya. Udah dipajang-dipajang itu hindari dulu deh sementara. Kalau bisa minta yang langsung diolah dan langsung dikonsumsi. Itu kadang-kadang kita lupa tuh, ya. Waduh, makanannya kelihatannya bersih gitu ya, keren, menarik. Nah, tapi justru kan kita nggak tahu udara sudah banyak virus-virus bawa menslok semua ke makanan tersebut, gitu ya. Ya, itu masalah kuliner, masalah pemilihan restorannya, rumah makannya bagaimana sudah dibahas ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter Ajeng. Iya. Mbak, kapan perlu tes rapid sebelum berangkat berlibur? Waktu yang tepat kapan? Nah, sebetulnya Ya, gini, Mam. Kita kan ibaratnya gini, makanya sebelum libur itu kan kalau rapid test itu adalah syarat untuk naik pesawat. Kita mau liburannya mau kemana dulu nih? Kita mau naik pesawat atau naik kendaraan pribadi, jalan darat. Kalau kita naik pesawat, biasanya diminta rapid test, itu kan syaratnya 1-2 hari sebelum bepergian, dan itu berlaku untuk 14 hari. Tapi sebetulnya kita perlu jelaskan dulu, kapan IgM positif, kapan IgG positif. Nah, sebetulnya viral clearance itu biasanya muncul IgM itu hari ke-7 dan dia bisa sampai hari Dokter ke-28. Ajeng, Dokter Ajeng, Dok, IgM Ya, itu apa? IgG itu apa? Tolong dijelasin, soalnya di sini banyak orang awam nggak ngerti. IgM itu adalah virus yang aktif. Kalau IgG itu maksudnya kronis, jadi sudah terjadi, sudah masa penyembuhan atau sudah sembuh. Nah, kalau IgG itu baru muncul hari ke-10 sampai hari ke-49. Jadi sebetulnya gitu. Dan rapid itu juga bukan jaminan ya. Kalau kita di Indonesia, makanya kita kalau mau jalan-jalan, sebaiknya kalau jalan ke luar negeri ditunda dulu ya Dokter Dian ya. Karena resikonya takutnya kita di sini negatif, nyampe sana kita ketularan, kita positif, nanti kita nggak bisa balik. Kayak kasus Harus karantina. misalnya. Iya, contoh saya punya adik ipar itu di Singapura. Jadi waktu ada kami ke Malangan, jadi kalau di Singapura itu dia sangat ketat standarnya ya. Jadi jangan sampai kita ceritanya mau liburan ke luar negeri kita kejebak. Nah itu juga harus menjadi pemilihan lokasi Dokter Dian di era COVID ini itu sangat penting. Jadi memang ada negara-negara yang menerima orang Indonesia, ada yang tidak menerima orang Indonesia untuk saat ini ya. Jadi itu harus dipelajari dulu, Mam, sebelum menentukan lokasi. Jadi pikirkan ulang kalau mau ke luar negeri di saat-saat ini, bukan di era biasa ya. Terus jadi ceritanya Saudara Ipan, jadi ada kemalangan, itu kalau mau pulang ke Indonesia harus bisa menunjukkan misalnya surat kematian. Surat kematian itu harus ada hasil swab bahwa yang meninggal itu bukan COVID, dok. Jadi kalau yang meninggal COVID, pemerintah Singapura tidak akan mengizinkan orang itu untuk pergi, walaupun orang tua sendiri tidak bisa. Lalu setelah balik kembali ke Singapura, mereka harus menjalani karantina. Jadi pada saat datang di swab, lalu di swab hari ke-10, tapi baru boleh keluar dari tempat karantina di hari ke-14. Walaupun hasil swabnya 2 kali negatif, Dokter Dian. Jadi Oh, segitu ketatnya loh di Singapura. di Singapura itu ya, makanya lebih baik kita tunda untuk keluar negeri dulu ya, Dokter Ajeng ya. Iya, makanya. Terus, Jadi ya kita ya, eksplor ribet. Indonesia dulu lah sekarang. Benar-benar Iya, Indonesia indah, cantik loh, mama-mama. kalau udah sering keluar negeri biasanya ngelihat biasa. Ya lebih banyak, lebih indah Indonesia. Benar, saya itu kadang-kadang kagum dengan Indonesia itu bagus sekali, resort-resortnya indah ya. Semua tempat wisatanya kalah ya di luar negeri itu. Ya di luar negeri ya ada kekasannya sendiri-sendiri. Tapi begitu dari sana ke Indonesia kita eksplor seperti daerah-daerah tertentu ya, itu bagus, ternyata indah juga gitu. Jadi jangan apa jangan meremehkan, Indonesia itu bagus sekali gitu. Oke, jadi kalau rapid test sebelum berangkat sebenarnya hari keberapa, Dok? Kalau sebelum berangkat naik pesawat, mereka biasanya minta yang baru, Dokter Dian. Jadi misalnya kita mau Kabar berangkat biasanya. besok, sehari sebelumnya, Kalau atau misalnya kita berangkat malam pagi, boleh. ya lebih baik fresh ya, baru ya. Supaya Tapi kita itu pun tahu. tidak Jadi tidak menjamin ya rapid test itu efektivitasnya tidak menjamin bisa bilang kalau kita positif atau negatif COVID. Maka dari itu ya tetap perlindungan diri dengan protokol kesehatan yaitu 3M tadi.
Betul, 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 betul. Jadi sudah terjawab ya. Tadi ada yang menanyakan, Dokter Dian, rapid test itu sebaiknya dilakukan kapan, gitu. Nah, sekarang gimana dari pertanyaan Ibu Lius Kartika, tips aman supaya tidak parnovirus, Tidak apa dokter Dian? tidak parno terhadap virus, tipsnya gimana? Tipsnya yaitu kita menjalankan protokol kesehatan ya. Kayak misalnya, Ya, kalau kita protokol kesehatan kita jalankan, ya mudah-mudahan kita mengurangi resiko penularan itu. Karena semua kan dimulai dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kan kita berusaha ya, namanya manusia. Manusia berusaha walaupun Tuhan yang menentukan gitu. Ya benar. jangan lupa berdoa. Jadi ketenangan hati karena kita kan kebutuhan bukan cuma fisik, tapi ada kebutuhan mental dan emosional. Nah, di kala-kala era COVID ini, kenapa orang-orang sekarang pada stres? Apa? Karena pola pikir kita yang nggak berubah. Nggak berubah tuh gini maksudnya, Dokter Dian. Waktu awal COVID bulan Maret, kita bilang, oh akan berakhir bulan Juli. Lalu kita bilang, oh September sudah selesai COVID. Lalu kita bilang November selesai COVID. Kenyataannya sampai sekarang kan COVID masih belum berakhir. Angka COVID di Indonesia masih tinggi. Dan kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Karena vaksin juga belum keluar. Maka dari itu kitalah yang harus mengubah pola pikir kita. Makanya kan dulu pemerintah istilahnya new normal, Dokter Dian dihapus. Kenapa dihapus? Karena kata new-nya orang nggak lihat, orang cuma lihatnya normal. Padahal kehidupan kita sekarang udah nggak normal, Dokter Dian. Betul, betul sekali. Betul. Iya, Makanya diganti dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita harus beradaptasi. Termasuk cara berlibur ini, Dokter Dian. Nggak boleh pakai cara yang lama. Memang cara berliburnya ini agak sedikit merepotkan, tapi demi iya, keamanan gitu. Dan iya. resiko tetap ada. Tapi kita berusaha meminimalisir resiko penularan itu. Seperti itu, Dokter Dian. Betul, betul, betul. Ya. Ya, semoga jelas ya yang sudah tanya gimana supaya nggak parno virus ya diri kita sendiri yang membentuk atau mengatur supaya kita tetap melakukan protokol kesehatan yang benar di masa adaptasi baru ini ya. Sekarang pertanyaan juga dari Helena, tips ke toilet yang aman dan higienis saat liburan bagaimana dok? Ah ini. Jadi Ibu Helena menanyakan tadi tes rapid itu minus berapa sudah diberitahu jawabannya. Sekarang tips ke toilet. Toilet ya yang jelas pasti apa kalau melakukan toilet yang bersih ya. Kalau pastikan tidak pakai gayung ya. Kalau bisa semprotan itu yang semprotan untuk Air membersihkan. mengalir. Ya, pakai air mengalir gitu aja. Dan cuci tangan lah ya setelah ke toilet gitu. Itu sih saya sarankan gitu. Dokter, saya buka question box ya. Ada Ya, question box dari Mama Jessica Cho. Mana ya, ini question boxnya mau saya tampilkan. Dok, oke. sebentar, sudah tampil belum? Sudah, Kalau sudah. lagi kalau lagi staycation, lalu order makanan via aplikasi online, makanannya kan terkadang sudah agak dingin. Lalu harus bagaimana? Lalu ada Kak Leta, bagaimana persiapan untuk vitamin saat anak-anak traveling? Nah, ini ada juga pertanyaan dari Monica Yusiana, tips untuk indoor dan outdoor untuk anak yang aman. Jadi sarana permainan indoor dan outdoor. Ini juga menjawab Oke. pertanyaan hampir sama, Dok. Mana yang lebih baik staycation atau ke tempat wisata? Staycation di hotel atau tempat wisata? Ya, tetap oke. Kalau pertanyaannya mana yang aman, tempat wisata yang aman adalah tempat wisata alam atau outdoor. Itu yang pertama. Yang kedua, staycation di hotel, ya, atau solo traveling. Nah, jadi itu adalah jangan pilih indoor. Kalau saran saya ya, mana yang lebih aman ya kita jawab outdoor. Gitu. Wisata alam seperti di pantai, gitu, di pegunungan. Nah, itu adalah tempat yang aman. Atau staycation di hotel. Nah, di hotel pun kalau mau berenang, kita lihat-lihat dulu jamnya. Kalau masih pagi-pagi kan biasa orang berenang tuh di jam-jam pagi saat breakfast. Kan dari dulu deh. Mendingan nanti agak siang dikit, itu sore gitu. Itu sih saran saya kalau untuk menjawab mana yang lebih aman ya dok. Iya. Atau kalau misalnya memang ada dana lebih, boleh villa yang sekarang kan ada kamar yang ada fasilitas
swimming pool kecil ya, bisa seperti itu. Itu juga lebih aman karena kita sendiri yang pakai, tidak bergabung dengan orang lain. Betul, Dan tadi betul. balik-baliknya lagi memilih waktu ya dokter Dian ya, jangan sebetulnya bahayanya di berenang itu bukan masalah berenang ya, tapi masalahnya ada orang di dekat kita. Kita kan berenang nggak mungkin pakai masker. Pasti berenang kan kita buka masker. Nah itu yang jadi problem. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga jarak dengan orang yang ada berenang di situ. Nah, kalau makanan tentu saja kalau kita pesan dari online, bungkusnya itu harus dilap dulu ya dengan air sabun, apa diganti pembungkusnya, pindahkan ke tempat makan yang kita bawa sendiri, yang kita yakin kita sendiri yang cuci dengan bersih. Dan setelah itu jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, terus Ya, dokter, dan kalau yang kalau permainan makanannya terasa dingin, kalau makanannya terasa dingin, ya sudah dipanasin di microwave. Atau boleh. kalau vacation di hotel, minta tolong lah sama resepsionis, minta sama bagian restoran untuk membantu manasin gitu. Biasanya mereka boleh kok, mereka akan bantu gitu. Ya, setuju. Dokter, yang tadi mengenai aktivitas, kan kita sarankan nih kalau anaknya kan mau beraktivitas permainan dok, indoor atau outdoor. Nah, anak kan ini suka pegang sana, pegang sini dok. Nah, itu. Satu lagi sarung tangan ya dokter Dian, penting ya dokter Dian. Gimana dokter Dian? Ya, jadi kalau hand sanitizer, Mams, untuk anak-anak sudah banyak dijual hand sanitizer tanpa alkohol, gitu. Saya nggak usah sebut mereknya, tapi di toko baby shop banyak dijual, bahkan banyak produk-produk inovatif hand sanitizer tanpa alkohol ada, ya. Dan atau kadar alkoholnya udah aman ditambah Rendah. dengan pelembab moisturizer untuk si kecil, sehingga tangannya tidak kering, ya. Tapi kalau anaknya susah, ya, dikit-dikit kita bisa pakai, anak yang udah lebih besar kita bisa bantu pakai sarung tangan, ya. Iya, Jadi dia betul. nggak sedikit-sedikit sanitizer, nggak sedikit-sedikit gitu. Jadi yang dibersihkan sarung tangannya aja, cucinya gitu. Jadi tangannya terhindar dari kekeringan gitu. Dan biasanya anak-anak kalau udah pakai sarung tangan, dia refleks tuh kalau mau masukin Nggak ke masukin mulut, mulut. tahu itu bukan tangannya gitu. Dia tahu itu bukan tangannya, dia akan menghindarinya. Nggak jadi deh, jijik gitu. Nah, itu kadang-kadang beberapa yang kita lihat pada anak-anak yang menggunakan sarung tangan gitu. Nah dok, kalau mengenai transportasi dok, ada yang nanya lagi nih, Mama Devi Darmawan. Bagaimana tips kalau mau perjalanan darat dok? Anak saya di bawah 5 tahun, maksimal berapa jam? Ya, sebenarnya maksimalnya berapa jam itu bukan maksimal berapa jamnya harus istirahat berhenti gitu. Ya betul. Karena banyak orang tua itu melaju, udahlah hemat-hemat, nggak usah berhenti, bablas terus saja sampai ke tempat tujuan. Tidak. Pastikan setiap 2 jam sekali itu berhenti di tempat istirahat. Untuk apa? Untuk ke toilet, untuk membuat anak-anak merasa tidak bosan, melenturkan otot-otot, meregangkan otot-otot gitu kan, menghilangkan penat sejenak gitu. Itu disarankan sih setiap 2 jam sekali, tolong berhentilah untuk istirahat gitu. Nanti selanjutnya boleh meneruskan lagi perjalanannya begitu. Dan misalnya contohnya ingin bepergian jauh, contoh dari Jakarta ingin ke Banyuwangi yang Jawa Timurnya ujung. Nah mungkin bisa singgah di Semarang dulu, atau di Solo, atau di Jogja untuk bermalam dulu. Jadi Betul, supaya betul. anaknya tidak bosan dan rasa lelah, bukan hanya untuk anak tapi juga untuk papa yang bawa mobil kan, jadi lebih aman. Karena di sini kan kita faktor safety sekali lagi ya yang kita utamakan. Benar, iya. Jadi itu, karena membawa anak-anak ya, jadi orang tua jangan maksain kalau ngantuk ya. Itu masalah kendaraan, tadi sudah kita bahas. Ya, pertanyaan berikutnya, Dok. Ya, ini dari Mama Indira Alicia. Dok, kalau saya staycation kamar, rekomendasi dengan alkohol murni atau cairan desinfektan yang banyak dijual di pasaran? Lalu apa perlu dilap lagi? Gimana pertanyaannya, Dok? Tadi sempat putus-putus. Kalau staycation di hotel, sofa dan meja kamar
direkomendasikan disemprot alkohol murni atau cairan desinfektan yang banyak dijual di pasaran untuk perabot-perabotnya, Dok? Apa perlu dilap lagi nggak? Seperti itu pertanyaannya. Kalau saya sih saya lap lagi gitu, lebih safe gitu. Biasanya kita sekeluarga, ayo bantu dari gagang pintu aja kita sebelum pegang gagang pintu kita lap dulu kok gitu ya. Bisa pakai desinfektan kan banyak dijual di luaran itu khusus untuk perabot, bisa pakai itu. Kalau memang terpaksa cairan itu tidak ada, adanya alkohol pun bisa, enggak apa-apa gitu. Jadi di gagang pintu sebelum masuk ya, terus tempat itu apa listrik ya dibersihin, Ditutup di meja plaster. kayak di situ kita kan nggak bisa menjamin, takutnya kan pembersihannya asal bersihin aja yang penting kelihatan bersih, tapi nggak ada salahnya kita bersihkan lagi lah sekali aja gitu, itu lebih aman gitu, lebih aman, lakukanlah seperti itu. Atau kalau Mama mau mungkin bisa membeli lampu UVC ya, seperti saya, Dokter Dian, kalau bepergian saya bawa lampu UVC. Jadi sebelum saya masuk UV. kamar, saya UV dulu sekitar 15 sampai 30 menit baru kita masuk kamar. Itu juga bisa jadi alternatif ya. Nah, ini Ya, Mama lampu Lucia Kristanti, lampu UV ya. Mama Lucia Kristanti, Dok, sebenarnya aman nggak sih kalau kita staycation atau naik kendaraan umum, pesawat atau kereta api? Saya takut nih, anaknya 2 tahun, suka pegang-pegang. Kadang saya lupa nggak ngelap tangannya. Nah, itu tadi udah dijawab sama Dokter Dian ya. ya, tadi udah dijawab ya. Jadi sebenarnya ya kalau saat gini semua tempat ya pasti aman dan aman gitu. Tapi semua ya tergantung dari kita ya. Kalau kalau di tempat kendaraan umum seperti kereta, pesawat, dari rumah anak-anak di atas 2 tahun kan udah bisa diberitahu, tolong jangan pegang apapun. Pegang selalu tangannya mereka, gandeng ke mereka. Digandeng aja tangannya satunya. Nah, gitu. Kita mau nggak mau sebagai orang tua harus matanya ngawasin mereka juga gitu. Nanti begitu sampai bandara jangan jajan makan di sana. Udah berangkat, udah sampai sana duduk diem, pesawat sampai pesawat juga udah tempatnya semua dibersihin kalau bisa ya. Sudah jangan banyak megang gitu. Biasanya anak-anak ngerti kok. Gitu. Ini Dok, ada pertanyaan dari Mama Miftah Turkur. Kalau bayi sebetulnya bisa terdiagnosa antibodi COVID-nya ya Dok? Saya pernah baca berita kalau bayi tidak terbaca karena antibodi yang terbentuk rendah. Benar tidak ya Dok? Jadi bisa terdiagnosa Ibu. Jadi bayi pun bisa tertular COVID dan bisa terdiagnosa PCR-nya positif. Jadi itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Jadi semua usia, tidak pandang berapapun, semua bisa gitu. Lalu Ibu Iin Indrastuti yang habis berlibur, Dokter Dian. Mau nanya lagi nih, Dokter Dian. Dokter, mohon saran baik Natal atau Lebaran ketemu keluarga terkait klaster family. Sebaiknya tidak dilakukan karena bawa baby 3 tahun atau bagaimana dok? Nah ini kita nggak pernah tahu ya keluarga besar kita resikonya bagaimana. Jadi kalau ketemu emang udah beda, nggak boleh kayak dulu yang langsung cium-cium benar-benar itu ya. Tetap protokol kesehatan ya dokter Dian ya. Benar, benar sekali. Iya. Ya. Jadi karena kita nggak pernah tahu, walaupun keluarga kita belum tahu loh statusnya di rumahnya gimana. Kecuali kalau keluarga inti kita, karena kita kan sehari-hari kita yang tahu apa aktivitas kita bertemu sama siapa. Tapi kalau dengan keluarga besar, yaitu kita protokolnya agak sedikit beda dengan yang suasana zaman sebelum-sebelumnya. Karena kluster family itu juga sering terjadi. Seperti kemarin ya Dokter Dian ya ada kluster family dari Surabaya ya melawat ke Jakarta untuk orang yang meninggal, tapi di sana mungkin lengah atau apa kita nggak tahu. Tiba-tiba balik ke Surabaya 16 orang positif ya Dokter Dian ya, yang kluster family. Benar. Benar. Bentar nih suara saya agak. Oke. Ya, lanjut dok. Nah ini Ibu Nurul Ratna, kalau mau berkunjung ke rumah nenek, tapi rumah neneknya di zona merah, tetap tidak boleh kah dok? Nenek sudah kangen banget sama cucu. Wow. Waduh ya gimana? Ya tetap kita harus waspada ya. Ini zonanya merah soalnya. Maksudnya Jadi, gini loh,
Ibu harus siap Kalau saat zona ibu. merah tetap protokol kesehatannya yang ketat aja ya di sana gitu. Mungkin saran saya sih, ya gimana mau nunda juga susah ya. Kalau udah Jadi kangen gini, berat tuh gimana? lihat dulu usia anaknya ya dok ya, usia anaknya, usia berapa, sudah diimunisasi belum? Imunisasinya sudah lengkap belum? Sudah divaksin influenza dan pneumonia belum? Campaknya gimana? DPT-nya sudah lengkap belum? Terus Betul, ya itu, persyaratnya begitu. ibu Ya, pikirkan antara resiko dan manfaat mana yang lebih besar gitu. Kalau memang ya, ibu tetap ingin pergi ke zona merah, berarti ibu harus sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha untuk menurunkan resiko itu dengan cara protokol kesehatan seperti itu. ya, benar sekali. Pastikan vaksinasinya kalau di mau ke zona merah itu semua dilengkapi seperti apa yang sudah dijelaskan Dokter Ajeng. Pastikan memang vaksin pneumonia dan influenza dulu adalah vaksin tambahan. Tetapi di masa COVID-19 ini, kedua vaksin tersebut sangat penting ya, sangat penting untuk mencegah double infection atau derajat keparahan dari COVID-19. Jadi disarankan, Mam, sebelum ke sana, anak-anak sudah mendapatkan kedua vaksin tersebut. Itu sih saran saya ya, untuk lebih amannya terhadap pernafasan saluran si kecil supaya lebih kuat terhadap virus COVID-19. Ya. Wah, setuju sekali. Terima kasih Dokter Dian. Halo Dokter Najib, ada Dokter Najib, Dokter Dian. Kita sapa Dokter Ortopedi dari Alam Sutra. Dokter Dokter Ibu Dian, Feni ada menanyakan, dokter vaksin pneumonia usia berapa ya? usia berapa? Usia 2 bulan. Suara saya kecil sekali ya, dokter Ajeng ya? Suaranya jelas, mungkin sinyal Ibu Indira ya, Dok ya. Oke, ya. Jadi vaksin pneumonia itu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 13 bulan ya, Mams ya, Ibu Feni. Gitu. Iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Nurul Ratna. Kalau liburan harus menginap di rumah saudara, kita tidak tahu saudara kita COVID atau tidak. Itu gimana dok tipsnya? Apa bermasker di rumah tapi tetap juga? Ya, itu yang menjadi dilema juga ya, Dokter Dian ya. Ya, itu dilema sih, susah juga. Ya, memang paling aman kalau mereka memang Di dipastikan hotel. rapid test negatif, semua tidak ada gejala saluran pernafasan, kita itu lebih aman gitu. Kita menanyakan aja ke mereka gitu. Menanyakan statusnya, satu. Kedua, masalahnya gini, kadang kalau kita di rumah saudara, nggak mungkin kita di dalam kamar. Karena kan nanti kan rasa sungkan itu pasti ada, nggak enak kan. Nah, kalau memang kita mau lebih aman, misalnya anak kita masih sangat kecil, ya akan lebih baik kalau misalnya bukannya kita sombong, tapi kita bisa menginap di hotel yang memang satu kamar untuk keluarga kita. Itu lebih aman lagi, seperti itu. Dibandingkan kalau Benar, kita, ya. kecuali kalau kita tahu status dari keluarga yang kita akan tinggali bahwa dia benar-benar tidak ada yang positif COVID-19. Nah, itu lebih aman. Nah, dok, pertanyaan masuk Berikutnya, lagi dari Novia Stuti 26. Kalau mau berlibur, penginapan itu setelah sampai tujuan, apa barang yang dibawa harus dicuci semua atau dijemur dulu biar nggak bawa virus? Lalu apa tanda gejala anak yang terpapar COVID pos liburan? kayaknya udah dibahas ya yang tentang tempat. Udah, iya, udah dibahas tanda gejala anak yang terpapar COVID ya hampir sama ya. Jadi gejala COVID itu sekarang disebutnya pada anak MIS-C. Jadi bisa berupa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, ataupun diare, muntah, ruam merah itu juga bisa gejala COVID. Jadi gejalanya bermacam-macam kalau pada anak. Betul, iya. Terus ini Nah, ada ini juga pertanyaan, udah semua ya? udah tinggal vitamin dok. Vitamin apa yang Oh, vitamin, diberikan iya. saat traveling? Oke, Tinggal ya. itu. Vitamin, apa yang perlu disiapkan kalau sedang berlibur? Itu benar, vitamin sebaiknya dibawa ya. Vitamin-vitamin yang direkomendasikan itu untuk melawan virus, tidak ada salahnya vitamin yang mengandung vitamin C, zinc, vitamin D, ya, saya ulang, Mm-mm. vitamin C, zinc, vitamin D itu sangat baik ya untuk
persiapkan gitu. Kalau tidak ada salahnya juga apa probiotik, maaf, probiotik Iya. boleh untuk dibawa ya, seperti apa, minuman berbakteri baik atau probiotik yang lain boleh, karena biasanya untuk mencegah gangguan seperti pencernaan ya, itu biasanya kita bisa berikan. Itu adalah beberapa vitamin yang sebaiknya dibawa gitu. Boleh-boleh aja. Jangan lupa alat-alat kesehatan lainnya ya. Termometer itu ibu bawa sendiri, harus punya. Yang berikutnya uh, apa obat-obatan penting seperti Obat paracetamol emergency. ya, penurun panas, Betul. lalu obat anti alergi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter. Itu perlu disiapkan obat pencret ya untuk diare, obat muntah gitu. Itu obatnya apa aja? Sebaiknya itu adalah beberapa obat yang punya gitu ya, yang harus disiapkan. Kalau misalnya batuk pilek boleh bisa beli bebas. Di semua apotek kan dijual tuh obat-obatnya. Jadi tidak ada salahnya kita punya kotak PPPK atau persiapan obat-obatan, itu wajib harus dibawa gitu ya. Atau Vitamin boleh bisa kita juga dikonsumsi 3 hari atau 5 hari sebelum keberangkatan sampai selama di tempat libur sampai pulang gitu, boleh-boleh aja gitu. Ibu Feni, pemberian vaksin pneumonia bisa digabung saat imunisasi DPT 4 bulan? Ya, boleh. Boleh, tapi efek sampingnya perlu efek samping. Kejadian ikutan pasca Demam. imunisasinya Bu Feni harus tahu bahwa tidak bisa menjamin bebas panas ya Bu Feni. Jadi demam bisa saja terjadi kalau kita menggabungkan vaksin pneumonia dengan vaksin seperti DPT, DPT. polio, meningitis dan lain-lain. Itu harus Ibu ketahui dan bersiap-siap kalau ternyata memang panas itu muncul gitu. Jadi seperti itu yang selalu kita sampaikan ke orang tua. Wah, Jadi udah ada boleh-boleh yang aja. datang, udah di bawah nih pasien. Ada pasien dok, udah di bawah nih kok, berarti udah berakhir. Ya Pak, sabar ya Pak. Nah, Dokter Dian, Udah di jadi bawah. penutup kita nih, ada yang menanyakan terapi COVID itu bukan topik bahasan kita, itu memang harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Jadi intinya tadi untuk tips berlibur, yang pertama lihat usia anak, kedua tentukan lokasi berlibur, kalau bisa yang aman hindari kerumunan, tiga waktu berlibur, jangan waktu long weekend di mana banyak orang berlibur, kalau bisa di hari biasa. Lalu masalah transportasi, lihat usia, kalau memang usianya masih sangat kecil dan resikonya masih tinggi, gunakan kendaraan pribadi. Yang kelima adalah untuk memilih tempat kuliner atau tempat makan, hindarilah tempat yang ramai. Kalaupun tempatnya ramai, di take away. Dan yang keenam adalah selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga imunitas dengan yang ketujuh dengan minum vitamin dan makanan bergizi serta cukup minum dan cukup tidur. Ya, Dokter Dian ada yang mau ditambahkan? Ya, itu adalah beberapa protokol kesehatannya yang harus dijalankan, diketahui oleh anu. Jangan nanti untuk merebutkan 3 pemenang dari MedB, yaitu sepatu cantik bayi untuk mendampingi saat traveling, kita akan memilih 3 pemenang. Yang pertama syaratnya sudah mengetek nama MedB kelas gudang ilmu Dok Ajeng sama Dian Pratama _MD, itu syarat pertama, sudah kita terima orang-orangnya siapa. Kalau nanti ada yang ngepost lagi, ngetek itu sudah terlambat ya, karena acara sudah berakhir. Yang kedua, tolong beri kesimpulan sebanyak-banyaknya apa tips berlibur ya yang paling lengkap, tips-tipsnya yang sudah kita sampaikan sore ini apa-apa saja, dan Anda simpulkan berdasarkan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tips terbanyak 3 orang ya, kita akan pilih tips yang benar, lengkap, jelas ya. Kita akan pilih 3 pemenang dari sponsor kita pada sore hari ini, yaitu sepatu bayi cantik MedB. Gitu. Semoga beruntung. Kalau yang mengikuti IG Live kita hari ini dari awal sampai akhir bisa menyimpulkan apa-apa saja ya, itu bisa nanti para orang tua bisa ya menyimpulkan sebaik mungkin. Demikian. Dan jangan lupa kelas gudang ilmu akan mengadakan webinar lagi ya Dokter Dian, kelas untuk pertolongan pertama anak muntaber, muntah dan berak mencret di rumah. Nah,
Ya, Nanti benar jangan sekali. lupa ikutan ya mama-mama. Ya, benar. Itu jangan jangan Oke, sampai menyesal lagi karena kemarin kita udah bentuk kelas webinar Zoom tentang susah makan pada anak. Ya, banyak yang menyesal. Kok saya nggak tahu, saya mau ikut dilakukan lagi dong, Dok, gitu. Makanya pastikan pantengin nih gitu Instagram kita dari kelas Gudang Ilmu supaya Anda tidak melewati atau kelewatan tanggal webinar Zoom kita. Besok Desember kita akan mengadakan tentang gangguan pencernaan pada anak. Nah, termasuk muntah dan diare. Nah, bagaimana apa yang harus Anda lakukan kalau anak itu mengalami seperti itu? Nggak bingung sakarpe dewe. Jadi tahu apa yang harus dilakukan di rumah. Pastikan Anda mengikutinya ya. oke. Terima kasih buat mama-mama yang sudah bergabung bersama kita kelas Gudang Ilmu, Dr. Ajeng Indriastari dan Dr. Dian Pratama Stuti. Terima kasih kepada McD yang sudah menjadi sponsor kita. Dan juga buat mama-mama yang mau berlibur, ingatlah 7 hal yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Jadi kita terpaksa berlibur di era pandemi tentu dengan cara adaptasi kebiasaan baru yang berbeda dari sebelumnya untuk menurunkan resiko penularan COVID-19. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Sehat selalu, salam sehat. Terima kasih Dokter Dian, terima kasih mama-mama yang sudah Terima kasih bergabung. semuanya. Terima kasih yang sudah join. Ya, dah.